Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, khususnya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kajian akbar walaupun dalam via Zoom. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan insya Allah diberikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selamat siang teman-teman semua. Ya. Karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dan izinkan saya memandu kajian akbar pada siang hari ini. Baik, senang sekali saya rasanya Siti Latifah bisa memandu kajian akbar kali ini dengan pemateri yang luar biasa tentunya, pokoknya mantul, keren lah ya. Baik, untuk itu saya langsung saja berikan waktu dan tempatnya kepada Bapak Mardani dengan segala hormat saya persilahkan. Terima kasih Latifah, Rizal, dan teman-teman Ar-Raj yang luar biasa. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bahagia sekali di siang hari ini dapat membersamai para pemuda pejuang ya yang concern kepada pembangunan dan karakter keislaman ya. Dua hal ini, Islam dan pembangunan, adalah dua medan perjuangan kita. Islam harus diperjuangkan sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Pembangunan harus dijalankan sehingga terwujudlah cita-cita negara yang adil, makmur, dan sejahtera ya. Terhadap Islam dan pembangunan ini, di mana posisi pemuda ya? Ada 3 bekal ya agar pemuda bisa melaksanakan 2 pesan tadi, pesan keislaman dan pesan pembangunan ya. 3 bekal itu saya nyampaikan saja sebagai pemantik, nanti mudah-mudahan kita bisa diskusi bersama ya. Bekal yang pertama itu adalah bekal ilmu ya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita bahwa man aroda dunya fa'alaihi bil ilm. Ya, siapa yang ingin dunia maka dia hanya dapat dengan ilmu. Wa man aroda al akhirah fa'alaiha bil ilm. Mau akhirat juga dengan ilmu. Wa man aroda dunya wal akhirah fa'alaihima bil ilm. Mau dunia akhirat juga dengan ilmu. Ya. Tanpa ilmu, anak muda jadi liability, bukan aset, jadi beban, bukannya faktor pertumbuhan. Bonus demografi ketika anak mudanya berilmu, maka itu menjadi modal besar untuk lompatan bangsa, tapi pemuda yang banyak dan tidak berilmu ini jadi beban yang berat buat bangsa. Ya, karena itu ilmu harus menjadi ciri khas dari setiap pemuda ya. Kalau dalam pendidikan sekarang sudah dikenal 4C ya. 4C itu mulai dari critical thinking ya. Selalu berpikir kreatif ya. Saya ikut aja apa manfaatnya? Ikut Zoom ini apa manfaatnya? Kalau ada manfaatnya, ditimbang lagi. Ini baik, lebih baik, atau terbaik ya. Karena selalu ada good, better, the best. Kita harus milih yang the best.
Jangan cuma menjadi orang yang mediocre, yang ambil yang baik saja. Tapi harus yang bukan cuma yang lebih baik, tapi yang terbaik. Karena Allah juga mengingatkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, critical thinking ini penting. Ya, ini di belakang saya ada acara setiap Jumat malam, ya, Indonesia Leaders Talk. Ya. Pekan lalu kita bahas tentang BUMN, apakah aset negara ataukah ATM-nya penguasa. Ternyata dia akan berubah ketika sistem politiknya berubah. Ketika dapat presiden yang lurus, yang bersih, yang tidak tergadaikan oleh para oligarki ataupun pemodal, jadi dia bisa memutuskan orang terbaik. Nah, orang terbaik ini nanti akan melakukan yang terbaik buat rakyat. Makanya kalau kita melihat critical thinking itu di zaman sahabat juga sangat kritikal. Ya. Ketika perang Badar, baginda Nabi datang awal. Sahabat nanya, ya Rasulullah, tempat yang dipilih di sini ini wahyu atau ro'yu? Ya. Perintah Allah ataukah dia pikiran Nabi? Kata Nabi, ini ro'yu, ini pikiranku. Sahabat mengusulkan, kalau boleh, jangan di sini Rasulullah, di tempat yang dekat dengan sumber mata air. Akhirnya pindah. Jadi ketika perang Khandaq, Rasul membuka forum bagaimana cara menghadapi pasukan Al-Ahzab, ya, pasukan sekutu. Ternyata ide brilian yang keluar datangnya bukan dari Nabi, tapi dari Salman Al-Farisi, yaitu membuat Khandaq parit. Critical thinking, nah, kita harus punya. Jangan nerimo saja. Tetapi harus ada yang kedua, creativity. Jangan asal kritis, tapi juga kreatif. Menjadi solutif, menjadi kontributif, menjadi problem solver, bukan problem maker. Nah, bukan cuma critical thinking, creativity, tapi ada juga collaboration. Ya. Kita jangan kerja sendiri. Ini bagus, tadi saya lihat Instagramnya 8.000 lebih, followernya bagus sekali. Jadi kita terus kembangkan. Karena seperti sapu lidi, kalau cuma satu sapu nggak bisa nyapu. Tapi kalau collaboration, itu bisa luar biasa. Kenapa Alfamaret sama Indomaret demikian mengakar dan demikian cepat? Karena dia nggak memaksa diri. Harus buka sendiri, tapi dia collaboration yang punya modal. Ini tidak bermakna saya dukung Indomaret atau Alfamaret, ya, karena ini sudah jadi quote and unquote sebetulnya bagian dari ekonomi kapitalis, ya, karena orang desa nyumbang orang kota, orang miskin nyumbang orang kaya dengan Alfamaret, Indomaret. Tapi saya cuma bilang mereka berhasil dalam membangun kolaborasi. Nah, yang terakhir, walaupun sudah critical, sudah creativity, sudah collaboration, ada communication, ya. Karena kalau nggak ada komunikasi, ya nggak akan ada kemajuan. Manusia itu makhluk sosial, dan kemampuan komunikasi kita luar biasa. Jadi yang pertama, kalau kita mau maju, berperan dalam Islam, berperan dalam pembangunan, harus punya ilmu. Ya, saya turunkannya menjadi 4C tadi. Yang kedua, sesudah ilmu, itu harus punya, saya menyebutnya, karakter keunggulan. Ya. Ilmu dan karakter keunggulan. Apa karakter keunggulan? Istiqomah melakukan perbaikan dari hari ke hari. Tidak ada yang namanya Rudy Hartono kecuali setiap hari latihan. Tidak ada yang namanya Roger Federer kecuali 5 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Betul-betul nggak berhenti latihan. Sehingga betul-betul keluar. Ada sopir gajinya 10 miliar sebulan, ada sopir gaji 2 juta sebulan. Yang 10 miliar namanya Michael Schumacher. Ya. Kalau sekarang Lewis Hamilton. Gitu. Kenapa? Karena latihan terus. Jadi yang kedua sudah punya ilmu, praktekkan ilmu itu dari hari ke hari. Manajemen diri bagaimana, manajemen waktu bagaimana, manajemen amal bagaimana, manajemen komunikasi bagaimana, manajemen organisasi bagaimana. Terus latihan. Kalau dalam kaidah ada begini, the difference between the losers and the winners is the amount of failure. Perbedaan antara pemenang dengan pecundang itu adalah jumlah kekalahan. Pemenang itu jumlah kekalahannya lebih banyak dari pecundang. Kalau pecundang 2-3 kali kalah berhenti. Tapi Thomas Alva Edison 2-3 kali 100, 200, 300, 900 kali eksperimen gagal.
999 gagal dalam ceritanya, yang ke-1000 baru berhasil. Jadi dia orang kaya. Jadi orang yang namanya terkenal. Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena tadi. Satu ilmu, dua karakter keunggulan. Nah, yang ketiga. Ini yang lebih berat. Ya, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa tawakal? Karena man's doing, God created. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Kita ini famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap amal pasti dibalas. Tapi menang kalah berhasil tidak itu bukan domainnya kita, itu domainnya Allah. Kata Umar bin Khattab, aku tidak pernah bangga dengan kemenangan yang tidak aku persiapkan dan aku tidak pernah sedih dengan kekalahan yang aku sudah habis-habisan. Karena kita tidak dinilai dari menang kalahnya, kita dinilai dari hasilnya, kita dinilai dari prosesnya, dinilai dari amalnya, dinilai dari usahanya. Nah, karena itu tawakal. Jadi orang beriman itu tidak pernah sedih. Orang beriman itu selalu yakin, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada dimanapun kau berada. Jadi apakah kita mau menjadi pejuang Islam, atau menjadi pejuang pembangunan, atau pejuang pembangunan yang berbasis Islam, atau pejuang Islam yang membangun bangsa? 3. Siti Latifah ingat nggak 3? Disingkat IKT. I ada apa I tadi? Ilmu. K karakter. T tawakal. IKT. Insya Allah dengan IKT kita semua bisa menjadi pemuda ideal yang berproses, tidak tiba-tiba menjadi baik, tapi terus-menerus memperbaiki diri. Itu sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Alisera yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Karena Bapak Alisera sedang sibuk, jadi untuk pertanyaan kita ambil 2 pertanyaan saja ya. Untuk yang ingin bertanya. Boleh 3, biar ganjil. Boleh 3. Kan okay. Tadi IKT, ilmu, karakter, takwa. Boleh 3. Baik, siap. Silakan. Oke teman-teman, 3 pertanyaan tercepat. Silakan yang ingin bertanya. Ya, ada? Tidak? Saya mau lebih lama, tetapi besok itu baru saja saya dapat tugas harus ke Medan, mendampingi debat Pak Akhyar Salman Aman melawan Bobby. Nah, saya harus hadir ke sana, jadi baru beli tiket dan harus rapid test karena berangkatnya besok pagi gitu. Jadi 3 pertanyaan, silakan. Oke, silakan untuk teman-teman 3 pertanyaan tercepat yang ingin bertanya. Boleh di chat, boleh silakan. Yes, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nurlaina Fitri, biasa dipanggil Fitri. Saya berasal dari Kota Padang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solo. Baik, saya akan bertanya, bagaimana caranya kita agar tawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin-rajin dalam menuntut ilmu? Baik, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya langsung jawab ya, karena nggak nyatet. Ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita bisa tawakal? Tawakal itu akan kuat kalau hati kita bersih. Karena itu biar kita tawakal, harus sama. Bagaimana kita bisa menuntut ilmu? Kan teman-teman tahu kan, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu memerlukan hati yang bersih. Karena gini, kalau cahaya kemudian ditutup sama lampu yang gelap atau yang kotor, maka cahayanya nggak bisa keluar. Gitu. Sama, jadi tawakal dan ilmu dua-duanya basisnya hati yang bersih. Nah, al-imanu yazidu wa yanqus ya. Kalau baginda Nabi selalu mengatakan jaddidu imanakum. Perbaharui selalu imanmu. Jadi bagaimana biar hati bersih? Perbanyak zikir,
perbanyak ibadah, perbanyak qiraah Quran, perbanyak istighfar. Makanya kalau kami di keluarga membiasakan membaca maksurot. Maksurot itu zikir Nabi pagi dan petang ya. Karena dengan maksurot kita kayak selalu membaca doa Sayyidul Istighfar kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alaihi wa abu'u bidzanbi. Itu tuh 10 pujian baru di akhirnya faghfirli. Aina la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Jadi ayo semuanya biasakan zikir, semuanya biasakan sholat khusyuk, semuanya biasakan baca Quran, semuanya biasakan istighfar. Nanti Allah kuatkan dan ketakwaan kita turun. Begitu, Siti Latifah. Lanjut. Ada yang bertanya di kolom komentar. Saya bacakan ya Pak, izin. Boleh. Assalamualaikum Pak, bagaimana caranya menyikapi akhlak pemuda yang zaman sekarang yang sudah terkontaminasi dengan dunia luar? Ya, bagus sekali. Gini, dunia luar juga seperti dunia dalam. Jangan bilang dunia luar buruk semua, dunia dalam baik semua. Di dunia luar yang baik ada, yang buruk ada. Di dunia dalam yang buruk ada, yang baik juga ada. Sama-sama. Nah, karena itu harus ada filter. Nah, filternya apa? Iman. Filternya apa? Ilmu. Filternya apa? Kumpul sama orang soleh. Nah, karena itu mau pengaruh dari dalam, mau pengaruh dari luar harus difilter dengan iman, ilmu, dan orang soleh. Nah, iman itu membuat kita, kata baginda Nabi, kalau ada apa-apa, istaftik qalbaka. Tanya pada hatimu, yaitu iman kita. Ilmu itu seperti kita melihat harimau. Kalau kita nggak tahu, kita lari malah diterkam. Kalau kita tahu, kita diam aja gitu. Ya, beberapa para pekebun di Riau itu kalau ke hutan ngambil getah karet, dia pakai topeng di belakangnya. Jadi depan muka, belakang muka juga. Karena harimau itu tidak bisa mencengkeram leher, dia selalu mencengkeram tengkuk gitu loh. Jadi ketika di belakang juga ada wajah, dia bingung kan, akhirnya nggak itu. Nah itu ilmu ya. Sama terakhir tadi kadang-kadang ada derajat yang berat. Bagaimana sih feminisme, bagaimana sih kajian tentang liberalisme, bagaimana kajian tentang kapitalisme, kita nggak bisa. Tapi kalau kumpul sama orang soleh, kita akan dapat jelas ini ya. Makanya sahabat Umar bin Khattab mengatakan, takwa itu seperti kamu jalan di tanah yang banyak ranjaunya. Hati-hati sekali. Nah, hati-hati itu dengan iman, ilmu, dan orang soleh. Begitu, Siti Latifah. Lanjut. Ya. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dari Medan yang ingin bertanya, bagaimana caranya kita untuk bisa produktif membagi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, karena kita tidak sadar banyak kegiatan yang kita kejar sia-sia. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, sudah. Wah, ini Medan nih, besok saya ke Medan ini ya. Mudah-mudahan bisa doa, bisa ketemu. Jadi begini, betul sekali ya. Problem terbesar buat kita itu menyia-nyiakan waktu ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sebenarnya Quran itu cukup kalau isinya cuma satu surat pendek dengan 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin ya. Demi masa ya, karena Allah SWT banyak sekali bersumpah dengan waktu ya. Wadduha wal laili wal fajr. Itu banyak sekali ya. Wasyamsi. Nah, sehingga dengan demikian hadirin wal hadirat, anak-anak muda yang penuh dengan iman, ilmu, dan tawakal, caranya satu, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau gagal buat rencana, berencana berarti berencana buat gagal. Tidak ada waktu kecuali direncanakan. Tidak ada waktu kecuali dibuat daftarnya, apa yang harus dikerjakan. Bangun jam berapa, jam segini buat apa, ini apa, ini apa. Nah, perencanaan yang paling baik sebetulnya jangka panjang dulu. 5 tahun ke depan kita mau jadi apa? Di breakdown, setahun ke depan jadi apa? 6 bulan ke depan jadi apa?
bulan jadi apa? Sebulan jadi apa? Seminggu jadi apa? Sehari ini jadi apa? Dua, sistem atau alat ngontrol perencanaan. Tempel di pintu, di lemari, atau di kamar. Inilah target kita. Target tahun ini apa? Target 5 tahun apa? Atau ke temen. Gitu lah. Kan kita ada halako, ada ini di grup ini. Dulu kita bisa bikin kok grup pemburu target amal soleh. Diingetin, setiap kita ditaakhukkan, disaudarakan. Sita Latifah sama siapa nih? Vanessa Van Dreang ini ada tulisannya. Oke, pokoknya kita saling share. Targetnya minggu ini apa nih apa, saling ingetin. Sis, Ukti, Kak, udah kejar belum target kiroahnya? Udah kejar belum target bahasa Inggrisnya? Udah bisa belum naik motor? Udah bisa belum bawa mobil? Gitu. Kan target-target ada. Nah nanti kalau udah ada target, perencanaan, udah ada pelaksanaan ataupun tim kontrol, terakhir banyak doa. Ya, biar Allah lindungi. Kadang-kadang udah segala semua, ada aja hambatan dari atas, dari bawah, dari tengah, dari macam-macam. Karena setan itu mengelilingi kita. Karena itu jangan lupa doa minta sama Allah agar dikumpulkan dengan orang soleh. Kalau doanya kan Allah mani as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar wa hubbal masakin wa as'aluka hubbak wa hubba mayuhibbuk wa hubba kulli amalin qarubina ila hubbik. Ya Allah, jadikanlah aku punya fi'lal khairat, bisa banyak melakukan amal soleh, wa tarkal munkarat, dan benci sama kemungkaran. Hubbal masakin, dan cinta kepada orang miskin. Nah, jadi gitu. Doa. Jadi 3 perencanaan, buat alatnya, habis itu doa. Jangan lupa semuanya dalam 3 bingkai. IKT. Apa IKT lah, Latifah, Siti? Ilmu, karakter, dan tawakal. Saya senang sekali, tetapi yang jemput saya untuk rapid test sudah ada di depan ya, karena rapid test jam 3 tutup gitu. Baru dapat informasi harus ke Medannya hari ini. Alhamdulillah dapat tiket, dapat Citylink. Citylink agak murah gitu loh, karena bisa gratis rapid test gitu loh. Mahal sih 1,7 juta bolak-balik, biasanya kan nggak sampai segitu. Tapi buat dakwah menjadi mudah. Mohon doanya semua, sehat semuanya, berkah semuanya. Lain waktu gabung lagi. Amin. Terima kasih. Saya cukupkan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Alhaqum mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya semua ya. Ya. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya. Ya, Pak.